Bukan hanya virus corona baru atau COVID-19, negeri kita juga harus berjibaku melawan demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini selalu menghantui dan tidak pergi-pergi dari tanah air. Setiap tahun kasus DBD terus naik dan pemerintah kesulitan menanganinya. Berikut fakta datanya. Demam berdarah juga disebabkan oleh virus, namanya virus dengue, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Tapi ada juga nyamuk lainnya yaitu Aedes albopictus. Umumnya dua jenis nyamuk ini menggigit target atau calon penderita di pagi hari sampai sore menjelang petang. Si nyamuk menggigit dan menghisap penderita DBD lalu menularkannya pada orang lain. Ketika nyamuk tadi menggigit korban, nyamuk yang menyebarkan DBD adalah nyamuk betina karena dia butuh darah untuk memproduksi telur. Apa sih gejala demam berdarah? Ya, gejala DBD muncul sekitar 4-10 hari setelah korban mendapat gigitan dari nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya antara lain demam tinggi secara mendadak, nyeri otot, sakit kepala parah, mual, dan muntah serta kelelahan. Belum ada pengobatan yang spesifik untuk penyembuhan penderita DBD. Pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Yang jelas, DBD tidak boleh diabaikan. Penderitanya harus mendapat penanganan medis yang tepat untuk mengurangi risiko yang fatal, yaitu kematian. Kementerian Kesehatan mencatat antara 1 Januari hingga 11 Maret penderita DBD mencapai 17.820 kasus. Korban meninggal mencapai 104 orang. 4 hari berikutnya, 15 Maret jumlah penderita melonjak menjadi 25.693 kasus. Pada 2016 kasus DBD sempat menyentuh 204 ribuan kasus, lalu turun drastis menjadi 68.407 kasus di tahun 2017. Setahun kemudian turun lagi menjadi 53 ribuan kasus. Tapi hingga Oktober 2019, penderita DBD melonjak menjadi 110.921 kasus. Naiknya penderita DBD salah satunya diduga karena perubahan cuaca yang tak menentu. Tahun ini kasus DBD diprediksi naik lagi. Mari kita periksa di provinsi mana saja kasus tertinggi DBD. 5 provinsi dengan kasus tertinggi adalah Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jambi. Di Lampung kasus DBD mencapai 3.423 kasus, lalu NTT sebesar 2.711 kasus. Jawa Timur 1.761 kasus, Jawa Barat 1.420 kasus, dan Jambi 703 kasus. Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian khusus. Sebab di provinsi ini korban meninggal mencapai 32 orang hingga 11 Maret lalu. 2 hari kemudian korban meninggal akibat DBD di NTT menjadi 40 orang. Ada indikasi rumah sakit dan petugas kesehatan kewalahan dan bahkan tidak siap menangani ribuan kasus. Belum lagi pemahaman warga menyangkut DBD tergolong rendah. Sebagian warga misalnya baru ke rumah sakit saat penderita telah di tahap kritis atau menderita komplikasi. Penyebab lain adalah jauhnya tempat tinggal warga korban DBD dari rumah sakit atau puskesmas. Ini pekerjaan rumah bagi Pemprov NTT serta Dinas Kesehatan setempat. Sekarang kita bedah ke tingkat kabupaten dan kota. Ternyata kasus tertinggi berada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kasus DBD di Sika mencapai 1.216 kasus. Setidaknya 14 penderita DBD meninggal dunia. Pada 4 Maret lalu, pemerintah Kabupaten Sika telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Itu berarti lampu merah. Karena itu, pemerintah setempat menanggung biaya pengobatan untuk penderita DBD dengan menggunakan dana tanggap darurat. Menurut Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, penyebab tingginya kasus DBD di daerahnya karena banyaknya sampah. Alhasil banyak botol, gelas plastik di tumpukan sampah yang menampung air dan menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Bupati Sika menjelaskan warganya masih suka membuang sampah sembarangan. Situasinya makin runyam karena petugas kebersihan juga kurang. Selain Sika, 4 kabupaten di Lampung menempati urutan 2 hingga 5 kasus terbanyak DBD. Dan Pemprov Lampung harus waspada sebab kasus DBD tergolong merata di sana.
Korban meninggal akibat DBD sudah lebih dari 100 orang dan inilah rincian proporsi kematian berdasarkan usia. Penduduk berusia 5-14 tahun sebanyak 0,11% dengan jumlah penderita 41,72%. Artinya porsi kasus terbesar adalah anak-anak hingga remaja. Pada penderita usia 15-44 tahun, angka kematian lebih tinggi yakni mencapai 0,17% dengan jumlah kasus 37,25%. Adapun pada usia di atas dari 44 tahun, tingkat kematian rendah hanya 5/10.000 orang. Pada usia ini jumlah kasusnya juga kecil yaitu 9,67%. Bagaimana kasus DBD di jantung ibu kota? Hingga awal Maret jumlah penderita DBD di Jakarta sebanyak 970 orang. Kasus terbanyak berada di Jakarta Barat dengan 269 kasus. Kecamatan dengan kasus tertinggi antara lain Kalideres dan Cengkareng. Untuk meresponnya, Kota Administrasi Jakarta Barat bakal melaksanakan berbagai program. Di antaranya pembentukan jumantik setiap rumah, gerbek pemberantasan sarang nyamuk dari tingkat lurah hingga puskesmas setiap Jumat, hingga penaburan serbuk abate di sejumlah tempat penampungan air. Di bawah Jakarta Barat ada Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masing-masing dengan 265 kasus. Sementara kasus DBD di Jakarta Utara ada 103 kasus, Jakarta Pusat 62 kasus. Dan Kepulauan Seribu ada 6 kasus. Meski begitu, Jakarta tetap harus waspada. Meskipun pengetahuan warganya menyangkut DBD lebih tinggi ketimbang warga NTT, perubahan cuaca di ibu kota tak pernah bisa ditebak.